Kenapa NATO tak melakukan langkah pencegahan agar perang tak terjadi? Mereka menyangka Rusia lemah sehingga tak perlu menuruti permintaan Presiden Vladimir Putin. Operasi militer khusus Rusia di Ukraina itu tidak akan terjadi jika pertama, Presiden Yanukovych tak ditumbangkan dengan cara inkonstitusional tahun 2014 dengan mengerahkan demo yang disponsori Amerika Serikat. Pejabat Amerika Serikat Victoria Nuland terekam kamera ikut mendukung aksi di Maidan tahun 2014. Kedua, perjanjian Min 1 dan Min 2 dipatuhi oleh Ukraina, di mana sudah disepakati Ukraina akan melaksanakan referendum di Donbas dan Luhan, tetapi tidak dilaksanakan oleh Ukraina. Ketiga, Ukraina tak mengajukan diri menjadi anggota NATO dan tetap menjadi negara netral seperti Austria, Swiss, dan Irlandia. Untuk poin 3, tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Presiden Rusia Vladimir Putin sudah mengirim surat ke NATO tahun 2021 agar NATO tak melakukan ekspansi lebih jauh dengan kesepakatan tertulis. Hal ini akhirnya terungkap setelah beredar di berita dan media sosial. President Putin declared in the autumn of 2021 and actually sent a Paparan langsung Stoltenberg di depan Parlemen Eropa bahwa sebenarnya mereka bisa mencegah perang jika NATO menerima kesepakatan tak melakukan ekspansi ke arah timur. Pertanyaannya, bukankah hak dari Ukraina sebagai negara berdaulat untuk menjadi anggota fakta militer apapun? Memang betul, tapi faktor sejarah harus diingat bahwa Ukraina itu dulu bagian dari Uni Soviet yang jadi inti dari fakta militer Fakta Warsawa. Fakta Warsawa itu adalah lawan NATO di era Perang Dingin dengan anggota negara Blok Timur seperti Polandia, Rumania, Bulgaria, dan intinya adalah Uni Soviet. Fakta Warsawa bubar seiring dengan runtuhnya tembok Berlin dan bubarnya Uni Soviet. Dengan bubarnya Fakta Warsawa, maka seharusnya NATO juga membubarkan diri. Tapi apa yang terjadi? NATO terus melakukan ekspansi dan siapapun yang melihat ekspansi NATO akan mengatakan bahwa tujuan ekspansi NATO adalah mengepung Rusia. Rusia adalah negara terbesar di dunia dan kaya sumber daya alam, gas, minyak, besi, pupuk. Sedangkan kebanyakan anggota NATO adalah negara tanpa minyak dan gas. NATO melakukan ekspansi makin lama makin dekat dan mengepung Rusia dari barat dan selatan. Pihak Rusia tentu ketakutan dengan ekspansi ini, karena negara mereka sudah 2 kali diserbu dari Eropa Barat, yaitu oleh Napoleon dan kemudian oleh Hitler. Karena itu mereka menetapkan red line bahwa Ukraina jangan jadi anggota NATO. Karena semua penyerbuan Barat ke Rusia selalu lewat Ukraina. Kesimpulannya adalah perang bisa dicegah jika NATO tak melakukan ekspansi. Stoltenberg mengatakan bahwa Presiden Putin mendapatkan kebalikan yang diinginkan. Dia tak ingin Ukraina jadi anggota NATO, tapi Finlandia sekarang jadi anggota NATO. Finlandia itu meskipun negara besar dan luas, tapi penduduknya hanya 5 jutaan, jauh dari Rusia yang lebih dari 120 juta. Perbatasan Finlandia dan Rusia kebanyakan tak bisa dilalui karena berupa danau dan rawa-rawa. Jadi Rusia tak begitu khawatir dengan Finlandia, dan jika Finlandia nekat menyerbu Rusia, maka cukup 1 bom nuklir ke Helsinki membuat Finlandia kehilangan 20% populasi. Rusia tak akan segan gunakan nuklir ke Finlandia karena mereka etnis Finnish yang berbeda dari Slavik.
Memang betul perang bisa dikatakan seimbang antara Russo-Finnish War. Perang Rusia dan Finlandia itu berakhir tahun 1940-an. Dan Finlandia harus menyerahkan sekitar 9% wilayahnya ke Uni Soviet, yang di dalamnya ada Karelia. Stoltenberg juga keliru. Betul NATO dapatkan anggota baru Finlandia dan mungkin Swedia. Tapi Putin dapatkan sebagian wilayah Ukraina. Kenapa NATO tak melakukan langkah pencegahan agar perang tak terjadi? Mereka menyangka Rusia lemah sehingga tak perlu menuruti permintaan Presiden Vladimir Putin. Sejak 2014, NATO secara besar-besaran mensuplai senjata ke Ukraina, dan diprediksi tentara Ukraina akan melakukan penyerbuan besar-besaran ke timur Ukraina pada awal 2022. Namun langkah mereka didahului oleh Presiden Putin dengan melakukan serangan ke Ukraina tanggal 24 Februari 2022. Stok senjata besar-besaran ditemukan oleh pasukan Rusia saat menduduki timur Ukraina.